semua, senang sekali saya Rini Ayu Ningtyas dapat menjumpai Anda kembali dalam program kesayangan kita, Dokterku, disiarkan langsung dari studio El Sinta TV 94,8 FM Fit Radio Bandung dan 95,7 FM Fit Radio Semarang. Seperti biasa selama 1 jam ke depan kami akan menyajikan informasi seputar kesehatan Anda. Dan tema kita hari ini yaitu mengenai kanker usus besar. Bagi Anda yang ingin bertanya langsung silakan di 021 2520 666 atau mention pertanyaan Anda via Twitter di @elsintatv. Anda juga bisa mendownload aplikasi El Sinta Mobile di Play Store milik Anda tentunya. Dan hari ini kita kehadiran narasumber kita yaitu Dr. Fajar Firsyada, SPB KBD. Beliau adalah dokter spesialis bedah, konsultan bedah digestif dari Pusat Kanker Nasional Rumah Sakit Kanker Darmais. Kita sapa dulu Dr. Fajar yang sudah hadir di samping saya tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dr. Fajar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kabarnya bagaimana nih setelah tahun baruan gitu ya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Tahun baru. Oke, luar biasa dokter. Tertular nih semangatnya gitu Amin. ya. Amin gitu ya dokter. Hari ini Ya. mau bahas seputar kanker usus besar nih gitu ya. Kalau ngikutin beritanya nih, tapi kan ada juga yang nggak mengikuti beritanya gitu ya. Itu katanya kan kanker usus besar ini kan prevalensinya cukup tinggi. Terus juga jadi ancaman juga ya di secara global di dunia di negara maju dan juga di negara-negara berkembang gitu ya dok ya. Salah satunya juga di Indonesia gitu kan. Itu kan prevalensinya katanya kan tinggi tuh. Betul. Itu katanya bisa terkena juga tuh kaum laki-laki ataupun kaum perempuan. Artinya nggak ada dominan kanker ini dialami oleh kaum ini gitu, nggak begitu ya dok ya. Nah sebenarnya kanker usus besar ini itu seperti apa sih gambarannya usus besar gitu kan, fungsinya itu seperti apa dan kok bisa terjadi kanker juga gitu ke depannya. Silakan. Oke, terima kasih Rini. Jadi kalau kita ingat sistem pencernaan, itu kan mulai dari rongga mulut, kerongkongan, lambung, usus 12 jari, usus halus, dan kita akan masuk ke usus besar. Ya kan? Ada di sisi kanan kita naik ke atas sebagai ascendant, mendatar ke arah kiri, turun ke bawah sampai ke anus. Itulah bagian dari usus besar. Jadi organ usus yang orang awam taunya halus dan besar. Usus ini halus, usus besar ya, gitu ya. yang sampai ke ujung itu adalah anus. Nah, di situ dari mulai sisi kanan sampai kiri bisa terjadi kanker. Dan sangat penting saat ini kenapa? Karena awareness atau kewaspadaan terhadap kanker usus besar belum maksimal. Kalau ini paham bahwa kanker yang sering orang aware atau waspada baru pada perempuan payudara dan serviks. Laki-laki prostat. Tapi ingat, usus besar ada di laki-laki dan ada di perempuan, Rin. Semuanya jadi kebayang dong bisa. bahwa kalau kita nggak waspada dengan kanker usus besar, akan terjadi outbreak atau angka kejadian yang meningkat dari tahun ke tahun. Oke, nah kalau kanker itu tadi kan nggak diketahui penyebabnya begitu ya dok ya? Ya. Atau ada faktor resiko yang katanya dokter penting sekali tadi awareness-nya, karena kalau enggak bisa seperti apa tadi itu. Betul, karena kalau pada kanker usus besar itu hanya 5-10% yang diakibatkan faktor herediter atau gen. Sedangkan 90% pola hidup. Apa itu pola hidup? Kita pasti makan. Dari mulai bayi mendapatkan ASI, kemudian dapat pengganti ASI, makanan sampai umur kita sekarang. Apakah kita yakin apa yang kita makan, kita minum bebas dengan bahan yang kita kenal dengan karsinogenik? Apa itu karsinogenik? Bahan yang bisa memicu terjadinya kanker. Nah, jadi kita harus tahu hal-hal yang bisa memicu terjadi kanker usus besar. Misalnya dari faktor makanan. Makanan apa saja yang bisa memicu terjadi kanker usus besar? Misalnya makanan yang tinggi kolesterol, tinggi daging merah. Siapa nggak suka daging merah? Bukan nggak boleh, tinggi daging merah. Kemudian makanan-makanan yang diawetkan. Kebayang dong sekarang anak-anak kita itu banyak diberikan makanan yang diawetkan, ya kan? Jadi siap saji. Belum lagi kalau kita pergi ke tempat mall atau mana, banyak makanan yang siap saji sekarang. Fast food, junk food. Dan menggoda ya, artinya dan menggoda, lidahnya rasanya taste-nya, ingin baunya mencoba juga gitu. ya kan? Tapi itu kalau berlebih sangat tidak disarankan. Kemudian makanan yang kurang serat sayuran, kurang serat buah-bahan. Tuh ya.
tadi makan diawetkan, makanan instan juga, ya. Jadi sebaiknya kita kembali ke masakan tradisional, masakan olahan, masakan yang fresh Dari alam gitu dari ya. alam gitu ya. Jadi jangan Benar-benar. main cepat saji, tapi risikonya untuk kanker usus besar menjadi meningkat. Oh gitu. Terus tadi bisa dibilang gitu ya, pasien yang datang ke rumah sakit kanker darmais tuh ini ya dok ya, apa sudah terlanjur apa ya istilahnya penyebaran, stadiumnya udah tingkat yang apa ya, udah dibilang bukan awal lagi gitu ya. Betul. Karena memang apa di awal nggak ada gejalanya atau gejalanya samar-samar, Ya, ya. kan namanya kan kanker perjalanannya panjang gitu ya. Tapi mungkin pasien yang muda sekalipun juga bisa aja mengalami gitu kan. Bisa, betul sekali Rini. Jadi 70-80% pasien yang datang ke Pusat Kanker Nasional Darmais untuk kanker usus besar itu sudah stadium 3. Kebayang bahwa kanker usus besar sama dengan kanker solid cancer lain itu ada stadium 1, 2, 3, dan 4. Itu pun dibagi 1A, B, 2B, 3AB, 4ABC, ya kan? Nah, kebayang dong kalau datang dengan keluhan yang sudah nyata, artinya stadiumnya sudah berat. Kadang kalau datang dengan keluhan yang sering itu adalah nggak bisa BAB. Oh nggak bisa BAB. Sudah tersumbat. Artinya apa? Kanker sudah besar. Yang lain dengan BAB berdarah. Jadi kalau kita mundur ke belakang, keluhan apa sih yang sering dialami oleh kecurigaan kanker usus besar? Adalah pertama itu BAB berdarah. Nah kalau Rini pahami, BAB berdarah itu yang tertuduh siapa? Hemoroid, ambeien, wasir. Ya kan, kalau tidak dilakukan evaluasi pemeriksaan yang benar, ya kan, itu bisa luput. Orang menganggap oh hanya hemoroid atau wasir. Minum obat yang Ya kan? Baik obat yang ada di pasaran bebas maupun periksa ke dokter, ya kan. 75% kanker usus besar itu ada di sisi kiri, sisi rektum, yang mana dengan pemeriksaan colok dubur, ya kan, itu bisa teraba tumornya. Jadi kalau ada keluhan BAB berdarah, periksa ke fasilitas kesehatan, dokternya melakukan pemeriksaan colok dubur, pasti akan ketahuan. Tapi keluhannya mesti berapa lama ya dok ya? Tadi sering dianggap wasir, terus minum obat, terus mungkin keluhannya berkurang atau justru makin lama makin parah gitu ya, sehingga kan otomatis mikirnya yang lebih serius lagi dong gitu kan ya. Jadi gejalanya ini sendiri seperti apa? Kan di awal kan tadi agak silent gitu ya. Ya, gejalanya kalau awal-awal nggak terasa semua. Paling hanya tadi keluhan sering itu BAB berdarah, ya kan? Umum sebenarnya. Umum. Nah, tapi kalau misalkan BAB berdarah sekali berobat sembuh, atau dengan pemeriksaan yang dilakukan dokternya dengan baik, pemeriksaan colok dubur, nggak ada masalah. Kalau perlu dilakukan anuskopi, kalau perlu lagi dilakukan pemeriksaan kolonoskopi. Ya kan? Itu artinya kita bisa dapatkan tuh gambaran kolonoskopi itu, kita masukkan kamera lewat anus, masuk ke usus sampai ke ujung dari pangkal usus besar, ya itu bisa ketahuan. Dengan kolonoskopi kita bisa tahu bagaimana gambaran dari mukosa di usus besar, apakah ada infeksi kolitis, apakah ada polip gitu ya. Dan dari situ kita bisa juga melakukan biopsi dari lapisan mukosa tersebut. Kalau dicurigai cancer, ya kan, kita bisa konsulkan ke bedah digestif untuk dilakukan tindakan sesuai dengan stadium yang ada. Ya. Selain tadi BAB berdarah, ada juga keluhan lain, misalnya BAB jadi susah, sembelit. Nah, lambat laun BAB-nya kok jadi berkurang volumenya. Misalnya ada masyarakat menilai kok saya BAB-nya konsistensinya lebih keras dan dia punya volume kecil-kecil seperti kotoran kambing. Nah itu juga patut dicurigai. Tapi warnanya masih hampir sama apa dengan hitam atau apa? Enggak ada bedanya, hampir sama kok itu. Hanya ukurannya. Ukurannya. Jadi tadinya mungkin kalibernya besar, dengan ada tumor menjadi mengecil, sehingga yang keluar itu menjadi volumenya kecil-kecil. Oh kirain mungkin karena makannya lagi sedikit nih gitu jadi. Enggak ya dok ya, tapi kan itu juga bisa jadi tanda-tanda juga jadi yang tanda-tanda juga ya? Bahwa kita harus waspada terhadap kanker usus besar. Yang berikutnya diare kronis. Kok ada pasien mengeluh, saya BAB-nya kok lendir,
Kalau lendir dikira apa? Disentri. Makan obat anti disentri, berobat ke dokter dengan dibilang disentri. Loh, kok nggak sembuh-sembuh? Wajib melakukan pemeriksaan imaging berupa kolonoskopi. Sebenarnya nggak perlu langsung kolonoskopi sebetulnya. Kalau ada keluhan kita dari buang air besar, kita bisa lakukan dulu pemeriksaan yang awal, itu pemeriksaan feses. Ada pemeriksaan feses tes darah samar. Tapi sekarang ini ada pemeriksaan yang lebih baik untuk mendeteksi kanker usus besar, yaitu periksa M2PK. Apa itu, dokter? Jadi itu pemeriksaan biomolekuler dari feses. Jadi kalau feses itu dikumpulkan lalu diekstrak sehingga didapatkan ada angka, ya kan? Apakah itu ada kecurigaan terhadap kelainan di mukosa? Kelainan di mukosa. Ya, jadi misalkan kita punya cut off itu untuk masyarakat Indonesia 4 sampai 11. Jadi kalau kurang dari 4 normal, 4 sampai 11 bisa ditemukan pada radang usus besar, sedangkan di atas 11 bisa dijumpai pada kondisi polip atau kanker usus besar. Jadi kami punya pengalaman di Darmas ada instalasi deteksi dini. Sekarang sudah banyak kantor-kantor yang aware terhadap karyawannya untuk deteksi dini, termasuk deteksi untuk kanker usus besar. Kami minta lakukan pemeriksaan M2PK, M2PK tadi. Pada beberapa kasus orangnya normal, sehat, ganteng gitu ya. Tapi begitu periksa M2PK tinggi. Nah, kalau M2PK itu tinggi, maka wajib ini pasien untuk dilakukan pemeriksaan kolonoskopi, dan ternyata betul ada polip. Baru dari hasil pemeriksaan itu ternyata dicurigai, kan hasilnya tinggi, baru deh Ya, kolonoskopi. tinggi, gitu ya. kolonoskopi, ada sesuatu, dilakukan tindakan, biopsi atau apa. Baiklah dokter, kita jeda dulu sebentar, nanti dilanjutkan kembali ya. Baik, Rini. Baiklah pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami akan kembali sesaat lagi.